Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca Markus pasal 12. Kita hanya membaca ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membaca semuanya. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini dengan tema keilahian Yesus dan keesaan Allah. Ayat yang kita baca kali ini adalah merupakan sambungan dari firman yang sebelumnya yang berbicara dengan penekanan, dengan stressing tentang keesaan Allah. Ayat 29 pada pasal yang sama adalah jawaban Yesus tatkala orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, hukum mana yang paling utama? Dalam bahasa Ibrani, misvah harisonah, hukum yang terutama. Lalu jawab Yesus, dan jawaban ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Jawaban Yesus mengutip dari kitab Taurat Nabi Musa, yaitu kitab Hadevarim atau kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Yesus mengutip di sana ungkapan syahadat Yahudi yang sangat terkenal, yang dibaca selama 3 kali dalam sehari. Sehingga syahadat itu sangat dihafal oleh pendengar-pendengar Yesus tatkala itu. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Setiap ibadah ayat ini dibaca. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Allah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa. Ini syahadat, pengakuan, kesaksian dari orang Israel bahwa hukum yang terutama yang melandasi kasih kita kepada Allah di atas segala hal, mengasihi dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, didasarkan atas hukum terutama yang disebut dengan Shema, yaitu hukum tentang keesaan Allah. Dalam bahasa Arab disebut tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah dan menegasikan, menyangkal bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah. Sehingga hukum Taurat, 10 perintah Tuhan yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa, yang pertama berbunyi, Lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Oleh karena seperti saya katakan pada bulan yang lampau, bulan lalu, di mana 1 Korintus pasal 8 ayat 4, seperti Alkitab yang saya baca ini, dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, di sana diterjemahkan dalam bahasa Arab, La ilaha illallah, tidak ada ilah
kecuali Allah. Oleh karena itu kita memasuki dalam tema yang penting pada saat ini. Kekristenan membedakan dua makna istilah untuk yang ilahi. Yang pertama Allah dan yang kedua Tuhan. Apa bedanya? Dalam bahasa sehari-hari seolah-olah tidak berbeda. Ya Tuhan, ya Allah, Allah, ya Tuhan. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Alkitab, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, jelas kata ini dibedakan. Misalnya kita akan membaca pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Innallaha ja'ala Yesua hadzalati salabtumuhu antum rabban wa masihan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah Allah. Berarti istilah Allah dan istilah Tuhan itu berbeda maknanya. Apa perbedaannya? Allah itu bahasa Arab yang diindonesiakan jadi Allah. Dijawakan jadi Gusti Allah. Karena orang Jawa tidak bisa ngomong Allah, dia ngomong Allah. Ya kan? Orang Kristen juga seperti itu, lidahnya tidak terlalu fasih mengucapkan Allah, tetapi Allah. Ya sebetulnya sama saja, Allah itu ya Allah. Kalau di Indonesia orang ngomong Allah itu kalau tidak orang Jawa yang tidak bisa ngomong bahasa Arab atau orang Kristen. Tapi kalau orang Islam ngomongnya Allah. Itu malah salah. Tidak ada bahasa Arab Allah, itu tidak ada. Maunya mau berbeda dengan yang lain, dimantap-mantapkan malah salah. Yang benar Allah, antara A dan O dalam bahasa Arab. Nah kalau Anda pergi ke Timur Tengah, orang Kristen juga berdoa Allahumma ya Allah ya Abba Samawi, Allahumma ya Allah ya Bapak Surgawi, ya gitu. Sama. Tapi di Indonesia ini karena bahasanya seolah-olah supaya beda, supaya tampil beda, maka tidak sama. Kalau Anda pergi ke Lebanon, ke Mesir, dan sekarang Alhamdulillah, Lembaga Alkitab Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Lebanon, yaitu Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat, Lembaga Alkitab Timur Tengah, dan menerbitkan bersama Alkitab Arab Indonesia, Alkitabul Muqaddas. Dan Alkitab ini banyak sekali dipesan di lembaga-lembaga Islam. Alhamdulillah juga Tuhan mempercayakan kepada saya untuk menjadi salah satu pembaca yang mempersiapkan Alkitab ini 4 tahun yang lalu. Karena selama ini kalau orang ngomong Arab itu mesti Islam. Sampai Lukas bin David itu Lukas David Junior, artinya anaknya Pak David. Dia mengatakan itu bahasa apa Pak? Itu bahasa Islam katanya. Karena selama ini bahasa Arab itu dianggap sebagai bahasa orang Islam. Padahal tidak benar. Sebelum munculnya agama Islam, seluruh inskripsi itu prasasti penemuan batu bertulis berbahasa Arab itu semua dari kalangan gereja. Kaget kan Anda? Sebelum Islam muncul, Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam, lahir tahun 571. Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, walaupun itu bagian-bagiannya secara fragmentaris, itu kira-kira pada pertengahan abad ke-6. Dan dibuktikan pada inskripsi-inskripsi Arab sebelum zaman Islam, itu semua inskripsi Kristen. Ada tanda salibnya segala. Ucapan Bismillah demi nama Allah, itu muncul pada inskripsi Arab sebelum Islam yang ditemukan di kota Jabat, Syria Tenggara, perbatasan dengan Yordan sekarang ini, pada tahun 512 Masehi. Inskripsi itu diawali dengan kata-kata Bismillah
kemudian nama orang-orang yang mendanai pembangunan gereja di kota Jabat. Lalu inskripsi itu ditulis dengan tanda salib, atasnya berbahasa Yunani, tengahnya berbahasa Aram, dan bawahnya berbahasa Arab. Kemudian pada tahun 568, 3 tahun sebelum kelahiran Nabi umat Islam, ditemukan lagi inskripsi yang namanya inskripsi Haran al-Lajja, yaitu juga di Syria. Di situ jelas-jelas ada tanda salib dan siapa yang membuat tugu peringatan gereja itu di Syria. Nah, inilah maka bahasa Arab sebenarnya bukan bahasa yang asing bagi orang Kristen, tetapi asing bagi orang Kristen Indonesia. Anda kalau melihat banyak sekali orang-orang Kristen di dunia Arab, menurut Rafiq Al-Bustani dalam bukunya yang berjudul Atlas Alamul Arabi, jumlah orang Kristen Arab pada tahun 94 adalah 23 juta jiwa. Dan ini bukan yang kecil. Meskipun akibat perang yang terus-menerus antara Israel dengan Palestina, banyak orang-orang Kristen Arab itu hijrah ke Australia, hijrah ke Eropa. Dan yang terakhir ini, tatkala Amerika menggempur Irak, maka orang-orang Kristen di sana diusir dari Irak oleh milisi-milisi Islam Syiah. Dan ketika diusir itu, kalau mereka mau selamat keluar dari perbatasan Irak, mereka harus membayar mahal sekali. Dan mereka biasanya ditampung di satu desa Kristen di Syria yang pernah saya kunjungi tahun 1995, yaitu di kota Ma'lula. Kemudian mereka diterbangkan ke Australia, ke Netherlands, ke negara-negara Eropa yang lain. Ini orang-orang Kristen di dunia Arab. Tetapi saya mewacanakan ini supaya ada meeting point, titik temu, kalimatun sawa antara Islam dan Kristen. Karena kendala terbesar bagi umat Islam untuk mengerti prinsip-prinsip iman Kristen, yang pertama adalah bahwa dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah dosa mempersekutukan Allah dengan yang lain. Karena itu debar dada, degup hati orang Muslim adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, yang ternyata juga ada dalam Alkitab bahasa Arab. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Anda melihat banyak paradoks sekarang di televisi. Dulu jarang sekali melihat sinetron-sinetron bertema siksaan kuburan, ada keajaiban ilahi, mukjizat Allah. Isinya pokoknya nakut-nakuti. Sekarang ini semua orang pada takut, sehingga orang itu mengabdi kepada Allah bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena takut kepada Allah. Loh, karena memuji kepada Allah itu ada tiga motivasi. Motivasi yang pertama, saya menyembah Allah karena saya takut neraka. Motivasi kedua, saya menyembah Allah supaya saya naik surga. Motivasi ketiga, saya menyembah Allah semata-mata karena saya mencintainya. Ada 3. Yang paling tinggi, yang paling benar yang 3 itu. Kalau Anda takut menyembah Allah karena takut dengan neraka, apa bedanya Anda sekarang pakai seat belt karena takut polisi? Anda pakai helm cuman dipasang begini tanpa ditali karena takut polisi. Berarti Tuhan itu seperti polisi yang siap mentung saudara. Karena kalau kita mengabdi Tuhan karena takut kepada Tuhan, takut dalam pengertian pedih digepuk, maka kita tidak tulus mencintai Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan supaya kita masuk surga, tok, ansih saja, makanya cinta kita kepada Tuhan pamrih. Ada pamrihnya. Tapi kita mencintai Tuhan
karena semata-mata kita cinta kepada Tuhan, kita mengabdi Tuhan. Otomatis surga, gitu. Jadi surga itu akibat, bukan tujuan. Di dunia ini juga begitu. Carilah dulu kerajaan Allah. Yang lain-lain akan ditambahkan kemudian. Bukan kemudian orang Kristen itu tidak boleh kaya, tidak boleh jaya dalam bisnis, boleh. Tapi itu bukan tujuan. Itu tambahan. Karena apa? Cari dulu kerajaan Allah, sudah ketemu Allah, sudah percaya Yesus, sudah ada jaminan, yang lain akan ditambahkan. Lo kan enak. Bonusnya ini seringkali jadi tujuan. Makanya cari kekayaan di Gunung Kawi. Cari kekayaan di Gunung Kawi, ngopeni tuyul dan sebagainya. Ini bertentangan dengan hukum terutama yang diajarkan Yesus, yaitu Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Ada kisah dari dunia Arab bahwa kita, untuk menjelaskan mengapa kita orang Kristen memahami Allah, istilah Allah, bahasa Arabnya ilah, al-ilah, Allah, itu maknanya dia yang disembah. Bahasa Inggrisnya itu the Godhead, keilahian, Godhead, atau divine of Jesus Christ, lahud Sayyidina Al-Masih. Tetapi yang kedua makna Tuhan itu adalah dia yang menguasai, yang memelihara hidup kita. Jadi Tuhan yang kita sembah. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Ibraninya Elohim. Eloah. Bahasa Arabnya ilah, al-ilah, Allah. Bahasa Indonesianya Allah. Tuhan yang menguasai kita, yang memelihara kita. Bahasa Inggrisnya Lord. The Lordship of Jesus Christ. Bahasa Arabnya Rabb, bukan Allah tapi Rabb. Bahasa Indonesianya Tuhan. Bahasa Jawanya Gusti. Maknanya jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan bahwa manusia yang mencari Allah secara benar itu mengabdikan hidupnya kepada Allah, dan satu-satunya yang disembah hanyalah Allah. Makanya dalam terjemahan bahasa Jawa itu kalau di pesantren-pesantren, la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu diartikan satemene ingsun anyekseni ora ana Gusti Pangeran kang wajib kasembah kajaba saka Gusti Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Dan orang Kristen setuju ini. Karena memang Alkitab mengatakan Audeis Theos Eimi Heis, yang diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Mempersekutukan Allah dengan yang lain itu namanya syirik. Syirik itu dikata syarikah, mempersekutukan. Orang yang syirik itu adalah musyrik. Orang yang mempersekutukan dengan Allah, dosa yang tak terampuni. Makanya Anda melihat kadang-kadang paradok di televisi. Pakainya jilbab, bergoyang dangdut, erotis sekali. Saya tanya, loh apa goyang erotis itu tidak menimbulkan syahwat dan berdosa? Teman muslim saya menjawab, ya dosa Pak. Tapi dosa kecil. Karena apa? Dosa yang tidak bisa diampuni, dosa besar itu mempersekutukan dengan Allah. Tapi kalau sekedar goyang inul tidak apa-apa katanya. Nah ini sudah menawar-nawar. Ya kita tidak setuju dengan pola pikir semacam ini. Tapi artinya ada semacam klasifikasi. Dosa yang tak terampuni. Yaitu mempersekutukan dengan Allah. Berharap pada benda yang bertuah, yang sakti. Berharap pada keris. Berharap pada tombak sakti. Berharap pada sepatu sakti. Sepatu kok ada yang sakti. Itu semua mempersekutukan Tuhan. Mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Manusia kalau mencari sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan dengan jalan pintas
supaya cepat kaya, supaya cepat macam-macam, lari ke Gunung Kawi, atau pakai apa, ciamsai, begini-begini, supaya dewa itu bisa menurunkan berkat, maka nasibnya akan seperti Abu Nawas. Ini yang namanya kita mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang ilahi kecuali Allah. Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Dan yang kedua, sudah jelas bahwa Yesus disebut sebagai Allah. Karena itu ketika Thomas menyaksikan benar bahwa ada bekas salib paku di tangannya, maka Thomas bersujud dan dia mengatakan, "My Lord, my God." Ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Di sini ada dua makna yang saya sampaikan tadi. The Lordship of Jesus Christ, the divine of Jesus Christ. Keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus. Apa bedanya? Keilahian menunjuk kepada sosok Yesus yang tidak kelihatan, yang adalah firman Allah. Karena itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman inilah, firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Firman yang sudah ada sebelum Abraham ada. Firman yang sudah ada karena firman ini menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Inilah yang disebut Allah. Jadi Yesus disebut Allah menunjuk kepada Yesus yang adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Allah. Tidak menunjuk kepada wujud fisiknya. Tidak menunjuk kepada wujud Yesus yang kelihatan. Itulah yang dimaksudkan dengan Yesus firman Allah. Yesus itu adalah Allah. Bukan dalam makna manusia Yesus itu Allah, tidak. Tetapi Yesus sebagai firman yang sudah ada sebelum dia turun ke dunia ini adalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Kata orang Islam, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Firman Allah inilah Yesus. Ini makna tentang keilahian Yesus. Atau disebut dengan kata kiasan anak Allah. Bukan harus diartikan Allah itu beranak dan diperanakkan. Anda bisa membaca atau mendengar kaset saya pada bulan yang lalu, yang sekarang sudah ada di kantor depan, tentang makna keilahian Yesus Kristus dalam kaitan dengan keesaan Allah, dan Yesus disebut anak Allah, padahal Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah sekarang yang kedua, makna ketuhanan Yesus. Tuhan Lord, Tuhan Gusti. Ini maknanya apa? Tatkala, saudara-saudara, Yesus disebut sebagai anak Daud, orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, seperti yang kita baca, dia bingung. Katanya Yesus itu adalah anak Daud. Bagaimana pula dia disebut dengan tuannya? Karena Daud dalam Mazmur yang dikutip pada ayat 36, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman pada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ayat ini diambil, dikutip dari Mazmur 110 ayat 1. Di dalam bahasa Ibrani dibedakan antara Tuhan dan Tuan. Dalam terjemahan lama Alkitab disebutkan, berfirmanlah Tuhan kepada Tuhanku. Berfirmanlah the Lord, L besar, O besar, R besar, D besar, artinya Yahweh. Kepada my Lord, Adonai. Berfirmanlah Yahweh kepada Tuhanku.
Berfirmanlah Allah Sang Bapa kepada anaknya, yaitu Tuhanku. Kalau dia disebut anak Daud, bagaimana pula dia tuannya, katanya. Ini maknanya adalah Yesus secara fisik, secara daging, anaknya Maryam, memang anaknya Daud, karena dia keturunan Yehuda. Tetapi Yesus yang dikandung oleh Maryam, keturunan Daud itu, sesungguhnya dia adalah Tuan di atas segala Tuan. Sesungguhnya dia adalah Lord. Banyak orang yang salah. Seolah-olah yang bikin Yesus Tuhan itu orang Kristen. Bukan. Sebelum zaman Kristen. Mazmur 110 ayat 1 ini, menurut tafsiran para rabi-rabi Yahudi, para imam-imam Yahudi, sebelum jauh zaman Kristen, dikatakan, Neum Yahweh Ladonai Sif li Yemini. Berfirmanlah Yahweh kepada Adonai, kepada Tuanku. Lalu tafsiran Yahudi, Tuanku di sini atau Tuhanku di sini menunjuk kepada Raja Mesias yang akan datang. Ini Kristen belum ada. Orang Yahudi dulu sudah nunggu-nunggu bahwa Raja Mesias yang akan datang, Kristus yang dijanjikan, Sang Penyelamat yang akan datang, itu disebut Tuhan. Ini penting sekali. Penemuan laut mati, Dead Sea Scroll di laut mati, kalau Anda pergi ke Yerusalem, akan masuk ke sana, itu ditemukan bahwa Mesias itu bergelar Moreh Hasedek, Tuhan keadilan. Moreh Mara itu bahasa Aram yang akhirnya menjadi Maranatha, Tuhan kami datanglah. Makanya Yesus disebut Marana Yesu Mesiha, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi ini bukan ciptaan gereja, bukan ciptaan orang Kristen, tetapi benar-benar dipertanggungjawabkan dari kitab suci Taurat, Zabur atau Mazmur, kemudian ditulis lagi Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang diartikan Tuhan itu maknanya apa? Maknanya, tadi kita baca, sesungguhnya orang Israel harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan. Yang kamu salibkan itu berarti manusia kan? 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yang bisa disalib, yang bisa mati itu kemanusiaannya sebagai Tuhan dan Kristus. Bahasa Jawanya itu Gusti. Lah kalau bahasa Indonesia memang tidak ada kata ganda yang memiliki makna Tuan dan Tuhan. Kapan Yesus menjadi Tuan, kapan Yesus menjadi Tuhan. Yesus menjadi Tuan tatkala orang belum tahu siapa dia. Tapi tatkala orang sudah tahu siapa dia adalah bukan sekedar Tuan, tapi Tuhan. Jadi hanya itu ditekankan, bahasa Melayu itu kalau Tuan, itu ya Tuan biasa. Tuan direktur, Tuan Syakur dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan, Tuan segala Tuan. Sang penguasa yang hebat maknanya. Nah, siapa yang menjadikan Yesus sang penguasa itu? Yang menjadikan Yesus Tuan segala Tuan adalah Allah. Maka, kalau istilah Allah menunjuk kepada firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, istilah Tuhan menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Itu gelar yang diterapkan bagi kemanusiaan Yesus. Makanya kita menyebutnya Lord Charles, Lord Jesus. Loh apa sama? Lord Charles dengan Lord Jesus tidak sama. Tapi maknanya ganda seperti itu. Saya sering disalahpahami. Ada seorang pendeta yang menuduh saya, Pak Bambang tidak percaya dengan ketuhanan Yesus. Makanya dia menyebut hanya Tuan Yesus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa istilah kurios dalam bahasa Yunani itu punya makna ganda. Tuan sekaligus Tuhan. Tatkala orang Samaria
wanita Samaria ketemu Yesus, dia mengatakan, Tuhanlah Nabi itu. Loh, Tuhan dengan Nabi kedudukannya tinggi mana? Tinggi Tuhan kan? Masa dia sudah mengenal dia Tuhan, belum mengenal sebagai Nabi? Maka artinya Tuhanlah Nabi yang datang itu. Tapi tatkala Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, maknanya Tuhan seru sekalian alam. Jadi itu ada proses, ini bahasa. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana menjelaskan ini? Orang Islam menerjemahkan la ilaha illallah itu agak kurang tepat. Tiada Tuhan selain Allah. Lebih tepat diartikan atau lebih tidak punya makna ganda, mesti diterjemahkan tidak ada ilah selain Allah. Karena ilah itu menunjuk kepada sesembahan, tapi Tuhan itu menunjuk kepada sang penguasa. Makanya coba, apa benar makna ketuhanan itu menunjuk pada kemanusiaan Yesus? Kita akan membaca untuk membandingkan makna ini dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 coba saya baca. Kita akan membaca berbalas-balasan mulai ayat 5 sampai 11. Saya membaca ayat 5, saudara membaca ayat 6 dan seterusnya. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas, siapa yang digelari dengan nama di atas segala nama. Dan karena apa? Karena Yesus taat. Dia yang walaupun dalam rupa Allah. Artinya, dia yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Kalimatullah itu adalah Allah. Fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Sebagai kalimatullah, sebagai firmannya Allah, Yesus adalah Allah. Tapi ketika turun ke dunia, dia menjadi seorang hamba sama dengan kita. Bahkan sebagai manusia, kata Alkitab, dia telah taat. Bukan sekedar taat setaat-taatnya sampai mati. Bahkan matinya tidak enak di tempat tidur, tapi mati di kayu salib dalam kehinaan. Ayat selanjutnya, itulah sebabnya. Sebab apa? Sebab Yesus sudah merendahkan diri sebagai manusia. Sebab Yesus sudah taat, bahkan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib tadi. Itulah sebabnya. Sebab ketaatan Yesus sebagai manusia tadi. Allah telah meninggikan dia. Meninggikan sang manusia yang taat tadi. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Lord, adalah Tuhan, bukan Tuhan selain Allah, Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi makna Tuhan itu menunjuk kepada kepenguasaan. Saya berdialog dengan saudara saya umat Islam beberapa saat sebelum saya berangkat ke Kairo di pondok pesantren Darul Ulum. Penyelenggaranya itu Yayasan Pondok Kasih. Bekerja sama dengan Tarekah Muktabarah yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Ada seorang dari Ahmadiyah yang bertanya kepada saya,
Ahmadiyah yang diserang di Parung oleh FPI itu. Dia bertanya kepada saya begini, Pak, saya mau tanya ini, kenapa Yesus disebut Tuhan? Terus saya jawab, Tuhan dalam makna apa dulu? Sebab dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu apakah maknanya ilah atau maknanya Rob? Kalau Yesus disebut dalam pengertian bermakna yang ilahi, keilahian, divine of Jesus Christ, itu merujuk kepada Yesus sebagai kalimatullah, dan kalimatullah itu adalah Allah. Bagaimana mungkin kalau kalimat Allah tidak Allah? Pikiran saya ya saya, pikiran saya bukan yang lain. Pikiran saya menyatu dengan diri saya bersama roh saya dan satu, bukan dua, bukan tiga. Itu artinya ilah atau Allah. Tapi sebagai Tuhan atau sebagai Rob, maknanya adalah Yesus diberi kekuasaan oleh Allah. Karena itu saya membaca Matius pasal 28, yaitu prolognya amanat yang agung. Segala kuasa, perhatikan, segala kuasa baik di surga maupun di atas bumi telah dilimpahkan kepadaku. Berarti Allah telah melimpahkan kekuasaan surgawi dan kekuasaan duniawinya kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 2:36, sesungguhnya Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu ya Allah sendiri. Kenapa? Kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia itu sudah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Terus saya suruh bandingkan. Ini sekedar membandingkan. Saya tidak menyamakan supaya Anda paham perbandingannya. Dengan saya mengutip ayat Quran ini tidak berarti saya menafsirkan ayat Quran untuk kepentingan Kristen, tidak. Tapi untuk membandingkan. Bandingkan sekarang dengan ayat Quran, saya bilang. Surat Ali Imran ayat 45. Lalu saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashirruki bikalimati min husmuhul masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberikan kamu kabar gembira dengan bikalimati minhu, dengan firman yang dari dia, namanya Al-Masih Isa anaknya Maryam, wajihan di dunia wal akhirat, yang terkemuka di dunia ini dan di akhirat, di surga, dan salah seorang yang didekatkan di sisi Allah. Kenapa Yesus disebut terkemuka di dunia dan di akhirat? Inilah yang dimaksudkan Alkitab, bandingannya saya katakan, kuasa di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Jadi Yesus itu telah diberikan kekuasaan oleh Allah di surga dan di bumi. Karena itu, apa bukti kekuasaannya? Saya jawab lagi. Yesus disebut Tuhan, katanya dia. Apakah berarti karena Yesus menghidupkan orang mati? Kalau hanya karena menghidupkan orang mati, perjanjian lama, Elias juga menghidupkan orang mati, tidak pernah disebut Tuhan. Karena semuanya atas izin Allah, biiznillah. Kalau Yesus disebut Tuhan, hanya karena dia lahir tanpa bapak, katanya dia. Adam dan Hawa lahir tanpa bapak dan tanpa ibu, tidak pernah disebut Tuhan. Ya kan? Apa jawabannya? Betul. Yesus disebut Tuhan bukan karena dia lahir tanpa bapak. Tetapi karena Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau hanya dibolak-balik seperti logika orang ngemis. Orang ngemis mengatakan, Pak minta saya. Yang dimintai marah dia. Kamu ini minta tidak dikasih terus ngotot. Pengemisnya bilang, saya minta sampai ngotot juga nggak dikasih.
Lah ini logika debat kusir kalau ini. Hanya dibolak-balik. Jaluk ra dikei ngotot, jaluk sampai ngotot enggak dikei, sama nih. Itu hanya bolak-balik. Tapi ini lain. Karena Yesus itu adalah firman menjadi daging, firman menjadi manusia, maka kelahirannya tanpa bapa. Jadi kelahiran tanpa bapa itu bukan sebab dia disebut sebagai yang ilahi, Allah, bukan. Tetapi karena dia itu firman Allah, lahir ke dunia, maka tanpa bapa. Sebab untuk membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar firman yang menjadi daging. Benih yang dikandung, itu benih firman Allah yang menjadi manusia. Dan perantaranya adalah Maryam. Lain, tidak sama. Lalu buktinya apa? Yesus menghidupkan orang mati. Benar, atas izin Allah. Semua menghidupkan orang mati. Datang pada hari kiamat untuk mengadili orang hidup dan orang mati. Yaitu menjadi hakim yang adil. Itu kan jabatan ilahi dari Allah. Tidak mungkin manusia diberi kekuasaan yang begitu luas kalau bukan Allah memberikan jabatannya itu. Yaitu ketuhanannya itu kepada Yesus. Yesus itu Tuhan. Makanya dia menghidupkan orang mati. Yesus itu Tuhan. Makanya ada kuasa pengampunan. Yesus itu Tuhan. Maka ada mujizat. Yesus itu Tuhan. Maka ada harapan dari keterputusasaan manusia. Maka dia menjamah orang sembuh dari sakit. Maka dia menjamah orang dihentaskan dari segala problem. Karena dia adalah Tuhan. Saya katakan, kalau dia datang mengadili orang hidup dan orang mati. Sekarang. Itu kekuasaan siapa menghidupkan orang mati? Kekuasaan Allah. Kok diberikan kepada Yesus? Kok Yesus bisa? Apa ada dua Tuhan? Satunya Allah, satunya Yesus? Tidak. Hanya ada satu Tuhan. Allah menjadi hakim yang adil. Tapi Yesus juga hakim yang adil. Apa ada dua hakim yang adil? Tidak. Hanya ada satu hakim yang adil. Maknanya kalau hanya satu berarti Allah, yaitu Allah yang bersama firman-Nya. Firman-Nya itu anak Allah, yaitu Yesus secara roh. Yesus secara ilahi, yaitu firman Allah. Dan roh Allah, yaitu Roh Kudus yang satu dalam diri Allah. Maka firman-Nya itu turun ke dunia, menjadi manusia, dan kemanusiaannya itu digelari dengan Tuhan. Karena apa? Allah telah mempercayakan penghakimannya. Menghidupkan orang mati. Kuasa penyembuhan. Kuasa pengampunan. Kepada Yesus sang manusia tadi. Yang menjadi Mesias Allah. Mesias ilahi. Kiranya firman Tuhan ini semakin membangkitkan iman percaya kita kepada Dia. Karena Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Dan karena ketaatannya, Yesus digelari Tuhan, Lord, Gusti. Karena Dia adalah penguasa hidup kita. Artinya orang Kristen berkata, La ilaha illallah, la roba ilal masih. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Kristus. Amin.